Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi humtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita pada hadis yang ke-6 tentang halal dan haram. Hadis ini salah satu dari hadis-hadis inti dalam kehidupan kita. Di antara hadis-hadis inti yang pertama, hadis inamal amalu binniyat, karena setiap amalan butuh niat. Setiap amalan butuh niat. Setelah itu kita beramal ada dua, ada amal terkait ibadat, ada amal terkait muamalat. Kalau amal untuk terkait ibadat, kita butuh hadis tentang bid'ah, yaitu hadis ma'ahdah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kelima, yaitu semua yang tidak ada perkaranya maka adalah bid'ah. Ini kita butuh hadis tersebut ya, tentang kullu bid'atin dhalalah. Sehingga kita harus membedakan antara mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu terkait dengan ibadat. Kemudian terkait dengan muamalat, kita butuh hadis ini, halal haram, ya, hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Sehingga kita butuh pedoman dalam menjalani muamalat. Dari sini kita tahu bahwasanya hadis ini kalau dikatakan sepertiga agama bisa ya, karena dia terkait dengan muamalat. Dan kehidupan kita bukan cuma ibadat ya. Kalau ibadat kita berpegang pada ya tentang hadis ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fa rad. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bid'ah. Tapi tentang muamalat kita berpedoman dengan hadis ini, yaitu hadis tentang halal dan haram. Dan saya katakan tadi bahwasanya kehidupan tentang kehidupan kita banyak terkait juga dengan muamalat. Oleh karenanya, jika seorang ibadahnya benar, muamalahnya benar, maka dia adalah seorang yang bahagia, orang yang bahagia. Makanya Al-Imam Ahmad ketika ditanya, bima talinul qulub ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah wa Imam Ahmad, bagaimana hati bisa menjadi tenang ya, hati bisa menjadi tenang. Maka Imam Ahmad terdiam sejenak, kemudian dia menjawab, dia berkata, bi aklil halal, dengan makan halal. Dengan makan hasil yang halal maka hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Maka seorang dalam muamalah berusaha muamalah yang benar, muamalah yang halal, jauhi syubhat ya. Baik masalah makanan, baik masalah minuman, baik masalah akad, perdagangan, jual beli, berusaha yang jelas-jelas, yang halal. Maka dengan demikian hatinya menjadi tenang. Kalau yang syubhat dia embat, yang haram dia kerjakan, maka hatinya tidak akan tenang, akan gelisah. Secara otomatis menjadikan kegelisahan hati. Maka ini jawaban yang indah dari Imam Ahmad. Bima talinul qulub, bagaimana hati menjadi tentram? Imam Ahmad berkata, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis ini. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Kedua-duanya adalah sahabat. Nu'man sahabat, bapaknya Bashir juga sahabat. Oleh karena kita berkata radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang rancu atau samar, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak tahu tentang hakikat perkara tersebut ya. Hakikatnya haram atau halal, banyak manusia tidak tahu. Tapi ada yang tahu. Ketika Nabi mengatakan banyak manusia tidak tahu, berarti ada yang tahu hakikatnya. Sebagian manusia itu rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ulama tahu ini halal atau haram, tapi kebanyakan manusia tidak jelas. Faman ittaqa syubahati istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, menjauhkan diri perkara-perkara yang syubhat, maka sucilah agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala kambing yang menggembala di sekitar daerah larangan. Itu bukan areal dia, dia menggembala di sekitar areal rumput orang lain. Yushiku an yarta'a fi, lama-lama dia bisa masuk ke areal tanah orang lain, rumput orang lain ya.
Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah adalah jantung atau qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di sini Rasulullah SAW membuka perkara. Rasulullah membagi tiga. Perkara-perkara dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang al-halal, halal bayyin, itu yang halalnya jelas, yang jelas halalnya. Yang jelas halalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, innal haram bayyin, ya. Yang kedua yang jelas haramnya. Yang jelas keharamannya. Kemudian Rasulullah bagi yang ketiga, wa bainahuma umurun mustabihat. Itu perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat. Syubhat itu maksudnya tidak jelas. Tidak jelas halal atau haram. Halal atau haram. Tetapi Rasulullah menjelaskan perkara ketiga ini, dia tidak syubhat, adalah nisbi. Dia adalah nisbi, maksudnya bagi sebagian orang ini nisbi. Nisbi, yaitu relatif, yaitu bagi banyak orang syubhat. Bagi banyak orang syubhat, tidak jelas. Tidak jelas. Tapi bagi orang-orang tertentu, bagi para ulama, namun bagi para ulama jelas. Bagi para ulama rasikhun fil ilmi, orang-orang yang ilmunya kokoh, adalah jelas halal atau haram, halal dan haramnya. Jadi kalau kita kembali kepada ulama, ulama tahu dia masuk ke nomor 1 atau masuk nomor 2. Jadi kalau ulama tahu ke sini atau ke sini. Tetapi bagi orang-orang awam ini adalah tidak jelas, dianggap sebagai syubhat. Dianggap sebagai syubhat. Makanya saya katakan dia adalah nisbi. Dia adalah nisbi. Baik, yang jelas banyak dalam Al-Qur'an, ya, yang jelas ya. Banyak. Itu datang, sebenarnya mengatakan maksudnya yang jelas yaitu datang dalam nas secara tegas. Di antaranya datang dalam nas secara tegas, ya. Dan ini banyak perkara yang halal, yaitu terkait apa? Misalnya terkait makanan. Terkait makanan atau minuman. Ya. Misalnya terkait juga misalnya muamalah. Terkait akad-akad muamalah. Dan juga terkadang terkait dengan ibadat, ya. Juga terkait dengan ibadah. Ibadah. Ya. Jadi ada yang jelas-jelas halalnya. Contoh apa namanya, yang jelas makanan dan minuman, ya misalnya wa uhillat lakum bahimatul an'am, ya, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak. Dalam Al-Qur'an ada wa uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak, yaitu binatang ternak halal. Yang ternak misalnya adalah apa? Apa ibu-ibu? Onta, sapi dan kambing, ya. Seperti itu, ya. Ini contoh dalam Al-Qur'an tegas. Kemudian buah-buahan seperti tin, zaitun, korma, dalam Al-Qur'an banyak disebutin, ya. Kemudian ya tentang nakhil, ya. Itu korma banyak dalam Al-Qur'an disebutkan. Minuman juga banyak, ya, disebutkan, ya. Ini ikan-ikan dalam Al-Qur'an banyak, ya. Apa namanya, disebutkan itu tentang orang-orang yang berihram boleh berburu ikan di laut, ya, apalagi orang yang sedang halal, ya. Terkait muamalah misalnya jual beli, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, tentang bai' jual beli, hukum akad apa, jual beli yang biasa, ya. Yang biasa ini jelas hukumnya halal. Akad nikah juga banyak, akad nikah yang biasa ini jelas, ya. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan ibadah banyak yang jelas, ya. Salat, zakat, puasa dan macam-macamnya. Salat, zakat, ya. Puasa, haji,
dan lain-lain. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan secara tegas. Ya. Yang jelas haram juga banyak, ya. Seperti wa ma uhilla li ghairillahi bih, seperti terkait dengan makanan minuman. Makanan atau minuman dalam Al-Quran contohnya adalah yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah. Ya. Demikian dalam surat Al-Maidah, ya, wa an-natiha wal mutaraddiyah, ya, dan hewan-hewan yang mati tidak disembelih, yang terjatuh, yang kemudian tertanduk, yang tidak disembelih, hewan-hewan tidak disembelih juga hukumnya apa? Haram, ya. Ini banyak dalam seperti sebenarnya khamar, babi, ya. Ini dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya. Banyak, ya. Jadi makan minuman yang jelas-jelas haram dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi juga banyak. Kemudian yang misalnya terkait dengan akad-akad, ya, seperti misalnya riba, ya, haramar riba, kata Allah mengharamkan riba, seperti nikah mut'ah yang dalam hadis, nikah mut'ah misalnya. Ini jelas keharamannya datang dalam teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian jual beli misalnya goror, ya, jual beli goror, akad goror, ya. Yang tidak jelas, ada mengandung spekulasi, ini semua disebut akad goror. Ini jelas dalam hadis juga Rasulullah haramkan banyak, ya. Rasulullah haramkan jenis ini di sini seperti itu. Kemudian ibadah-ibadah yang tidak boleh seperti syirik, ya, ibadah. Ini banyak, ya, syirik, ya. Ya, syirik, ya, menyembelih kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah-bid'ah yang Rasulullah larang, ya. Intinya ini perkara-perkara yang jelas keharamannya, ya. Baik. Kemudian muncul perkara yang perlu hati-hati adalah perkara yang ketiga, yaitu perkara-perkara syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya. Saya katakan tadi dia adalah nisbi, ditinjau dari kebanyakan orang, mereka tidak ngerti. Kenapa? Karena kekurangan ilmu, tidak tahu sisi pendalilan, tidak tahu sisi analogi, mengkiaskan, karena terutama tidak datang dalam nas, kemudian ada khilaf di kalangan para ulama sehingga mereka ragu bagi mereka. Mereka tidak bisa tahu halal atau haram. Ya. Namun di antara mereka ada yang kemudian belajar akhirnya tahu, jelas tapi belakangan. Oh, ternyata ini haram, oh ternyata ini halal. Kalau dia sudah belajar akhirnya tahu halal haram, maka sudah tidak syubhat lagi bagi dia. Makanya perkara syubhat yang ketiga ini perkara nisbi. Adapun para ulama mereka ngerti karena mereka belajar dari awal, mereka tahu ini halal atau haram, ya. Halal atau haram. Baik, saya sebutkan contohnya, kita masuk kepada perkara ketiga, contoh, ya. Ini sudah Ibu, ya. Nah. Contoh-contoh perkara syubhat. Perkara syubhat. Ingat, ya, ini nisbi, ya. Sudah kita katakan nisbi, yaitu relatif, ya. Pertama misalnya terkait dengan makan minuman, terkait makanan dan minuman. Ya. Contoh misalnya, apa hukum makan daging buaya? Nah, ini contoh. Apa Ibu? Tergantung buayanya, ya. Tergantung buaya atau tergantung yang makan? Ini contoh khilaf di kalangan para ulama. Apakah buaya ini diikutkan? Ini kembali kepada apakah diikutkan, misalnya saya sekedar contoh, apakah buaya diikutkan kepada ikan laut, hukumnya kepada ikan laut, dan semua hewan laut hukumnya adalah halal, sehingga menjadi apa? Halal. Halal. Mau sangar, ada ikan yang sangar, ikan hiu, sangar atau tidak? Sangar, tapi halal. Sepakat ulama apa? Halal, ya. Contohnya, ya. Ini contohnya. Ataukah diikutkan kepada hewan darat? Kenapa? Karena buaya tidak selalu di laut, sehingga menjadi haram. Kenapa? Karena mainnya tidak selalu di air. Karena mainnya kadang di darat. Makanya ada istilah buaya darat. Nah, ini jadi masalah. Jadi khilaf. Yang sebenarnya mengambil hati-hati, kata mereka, enggak, ini dianggap sebagai hewan darat. Kalau hewan darat, semua binatang buas haram. Binatang buas haram, ya.
Ya, istilah mereka barmai, yaitu hewan laut sekaligus darat atau disebut hewan dua alam. Nah, hewan dua alam ini ikutkan hewan laut atau hewan darat. Sama contohnya seperti penyu, kura-kura. Ya. Kura-kura ini hukumnya sama, kembali kepada hewan laut oleh hewan apa? Hewan darat. Kalau dibilang hewan laut maka halal, apapun halal. Kalau hewan darat bagaimana? Ya berarti disembelih dong, karena dia bukan binatang buas. Kalau diikutkan kepada hewan darat, maka hewan darat hukum asalnya halal. Yang tidak boleh binatang buas di antaranya atau burung yang punya kuku. Ya, kalau begitu hewan karena dia ada aliran darah maka disembelih. Intinya ini contoh makan minuman yang kemudian ada khilaf di kalangan para ulama. Ini contoh saja ya, contoh ya. Nanti juga misalnya makanan yang ikan ditumpahin dengan khamar, kemudian dibakar. Tapi ketika dibakar gimana? Katanya khamarnya sudah hilang. Tapi ketika dimakan masih ada aroma khamar. Ini repot nih. Ya, kan sudah hilang Ustaz, kan sudah tidak memabukkan, tapi khamarnya itu kan haram. Ditumpahin ke benda halal. Ini enggak boleh, kalau langsung makan haram jelas. Tapi sekarang sudah dibakar. Ketika dibakar khamarnya sudah nguap, sudah hilang, tapi ikannya masih bau khamar. Ini masalah. Ini contoh. Makan atau tidak? Ya mending beli tempe goreng, selamat. Menurut saya ini contoh banyak hal yang memang di situ perlu dibahas. Sebagian ulama merojekan begini, seorang merojekan demikian. Ya, orang awam seperti begini, kalau dia tidak jelas, maka tugas dia meninggalkan. Tugas dia meninggalkan. Karena bagi dia ini perkara yang tidak jelas. Ini contoh misalnya tentang makan minuman. Contoh lagi misalnya yang kedua tentang akad misalnya, tentang akad. Akad ini nomor 2, akad. Akad ya. Contoh, seperti ada akad muamalah, akad juga ada 2, ada akad nikah, akad muamalah, misalnya akad muamalah. Muamalah secara jual beli orang tahu semuanya haram, tapi misalnya ada pembahasan khilaf di kalangan para ulama seperti akad murabahah misalnya, akad murabahah. Istilah murabahah sekarang ya, murabahah sekarang ini akadnya seperti yang dipraktekkan. Ada orang butuh mobil, cuma dia enggak punya uang, maka dia bilang ke saya, Ustaz tolong belikan saya mobil, nanti saya beli dari Ustaz. Mobil itu harganya misalnya 500 juta. Ya, tapi kalau beli saya berarti berapa? 800 juta ya, karena saya mau ambil untung. Ya sudah, yang penting kalau saya beli dari Ustaz ya. Akhirnya sudah janji, saya beli dari dealer kontan 500 juta, kemudian saya jual ke dia jadi berapa? 800 juta, dia bayar secara kredit. Ini namanya akad murabahah. Bagaimana hukumnya? Khilaf. Secara zahirnya hukumnya halal. Ini pendapat mayoritas ulama. Karena saya sudah beli dari dealer, kemudian jadi sudah berpindah tangan ke saya. Sekarang saya jual baru terserah mau harga berapa. Kemudian orang itu beli dari saya secara kredit 800 juta. Jadi saya untung berapa juta ibu-ibu? 300 juta kalau dia bayar. Kalau dia enggak bayar ya saya rugi. Misalnya dia bayar ya, dia bayar setahun, berarti dia bayar 800 juta, tahun saya untung 300 juta. Sebenarnya mengatakan ini hukumnya halal karena zahirnya halal. Sebenarnya mengatakan seperti Syekh Utsaimin hukumnya haram. Kenapa haram? Karena hakikatnya dia pinjam uang 500, bayar 800. Ini riba 300 jutanya. Apa bedanya kalau dia pinjam uang dari saya 500 juta, dia beli sendiri, kemudian bayar 800? Tidak ada bedanya, ini cuma trik aja. Sehingga di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Halal atau haram ya. Meskipun mayoritas banyak mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, tapi ini maksudnya ini contoh dalam akad muamalah ternyata ada yang permasalahkan. Contohnya misalnya akad nikah. Akad nikah misalnya tanpa wali, nikah tanpa wali. Ya, ini juga ya tanpa wali. Ini juga banyak tidak tahu, sampai ada yang bilang kalau janda tidak perlu wali. Kalau masih gadis perlu apa? Wali. Padahal ternyata ada khilaf para ulama. Hanafiyah mengatakan mau janda mau gadis tanpa wali juga boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jumhur mengatakan tidak sah tanpa wali, Hanafiyah mengatakan sah tanpa wali. Ini sebenarnya contoh ada khilaf di kalangan para ulama sehingga menjadi syubhat ya. Jadi syubhat di kalangan orang-orang awam. Ini contoh ya. Misalnya masalah ibadah, terkait ibadah. Ya, ada ibadah-ibadah yang juga khilaf di kalangan para ulama, boleh atau tidak, bisa dikerjakan atau tidak. Terkait dengan haji misalnya, ada perkara-perkara yang dilaksanakan di haji, dikerjakan atau tidak. Ya, seperti misalnya contoh, sedang orang keluar ketika dia sedang hajian,
dia sudah selesai, ya, kemudian dia ingin jalan-jalan ke Taif misalnya. Dia ingin jalan-jalan ke Taif, sementara Taif jarak safar, ya. Sementara dia masih mau balik ke Mekah. Apakah dia harus tawaf wada atau tidak? Ini khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang tidak harus. Seperti itu. Misalnya, ini contoh ya. Ada perkara-perkara khilaf di kalangan para ulama dalam ibadah-ibadah tertentu ya. Ibadah tertentu. Seperti sholat, contohnya sholat tahiyatul masjid ketika waktu terlarang misalnya. Khilaf. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh ya. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi ini Oh, ini tadi mohon maaf, ini yang ketiga ya. Ini perkara-perkara ibadah misalnya yang ketiga. Perkara-perkara ibadah. Intinya, ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini disebut dengan perkara-perkara syubhat yang seorang tidak jelas hukumnya halal atau haram. Tapi kemudian saya bahas berikutnya, apa sebab-sebab yang menjadikan perkara-perkara syubhat. Ini sudah Ibu? Sebab-sebab muncul perkara-perkara syubhat. Misalnya pertama, ini ditinjau kepada dalil, ditinjau kepada dalil itu sendiri. Yang kedua, ditinjau dari orangnya. Ditinjau dalil, misalnya ternyata ya, ada dalil yang seakan-akan kontradiktif. Dalam satu permasalahan, dalam satu masalah ternyata ditemukan ada dua dalil yang bertentangan, yang kontradiktif. Ya, ini. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Nah ini sehingga akhirnya khilaf di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan dua hal ini. Ada yang mengatakan nasikh mansuh, ada yang mengatakan umum dan khusus, ada yang mengatakan mutlak dan muqayyad, ada yang mengatakan dalam kondisi-kondisi, ada yang berupa menjamakkan, ya, macam-macam, sehingga di sini timbul perkara menjadi syubhat. Menjadi syubhat, apalagi orang awam yang tidak mengerti tentang dalil, maka akhirnya mereka bingung, ya, jadilah perkara tersebut menjadi syubhat karena dalam satu masalah terkadang ada dua dalil yang zahirnya seakan-akan kontradiktif, ya. Zahirnya seakan-akan kontradiktif. Maka kemudian dibahas oleh para ulama. Ya, misalnya Rasulullah melarang misalnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ternyata Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW pernah buang hajat membelakangi kiblat. Maka ini perlu dibahas, ya. Dibahas, khilaflah di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan antara larangan Rasulullah untuk buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ternyata Rasulullah pernah dilihat oleh Ibnu Umar buang hajat membelakangi kiblat. Maka ini perlu dibahas oleh para ulama. Misalnya, ya. Misalnya karena tidak ada nas khusus, ya. Tidak ada nas. Nas itu dalil yang tegas, tidak ada nas dalam permasalahan. Nas itu dalil yang tegas yang tidak memiliki kemungkinan yang lain. Itu disebut nas. Karena nas dalil macam-macam, ada yang disebut nas. Nas itu penunjukannya tepat, tidak memiliki kemungkinan yang lain, ya. Ternyata tidak ada nas dalam dalil yang tegas dalam permasalahan tersebut. Contoh misalnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tidak ada nas. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya, ya. Datang apakah boleh atau tidak? Kenapa? Ada dalil yang mengatakan tidak boleh salat di waktu terlarang, sementara dalil yang lain mengatakan setiap masuk masjid hendaknya salat. Taib. Satu hadis mengatakan tidak boleh salat di waktu terlarang, itu misalnya pada subuh sampai waktu duha, kemudian pada asar sampai terbenam matahari. Hadis yang lain, idza dakhala masjidah fala yajlis hatta yaraka rakaatain. Siapa yang masuk masjid salat. Tapi seandainya orang masuk masjid di waktu duhur aman. Atau orang masuk masjid di waktu maghrib aman.
Sudah. Namun ketika masuk di waktu terlarang antara selesai sholat subuh sampai waktu duha atau antara asar sampai maghrib, maka di sini tidak ada nas khusus. Maka timbullah perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kalau kecuali Nabi mengatakan udah, lanjut. Baik, kita contohkan seperti tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid misalnya. Salat tahiyatul masjid. Baik. Pertama ada dalil melarang salat di waktu terlarang, salat sunnah di waktu terlarang. Yang kemudian yang kedua, ada dalil yang menyuruh setiap masuk masjid salat. Ada dalil yang menyuruh setiap masuk masjid salat. Setiap masuk masjid salat. Untuk salat. Baik. Maka ketika dalam kondisi demikian, ternyata kalau seorang tahiyatul masjid di waktu tidak terlarang, maka aman ya. Baik. Ada dua kondisi. Pertama, salat tahiyatul masjid bukan di waktu terlarang. Boleh atau tidak, Ibu? Boleh. Seperti apa? Seperti habis zuhur, misalnya habis zuhur atau waktu maghrib. Zuhur atau lepas maghrib misalnya. Lepas maghrib. Ini bukan waktu terlarang ya. Maka ini boleh. Semua orang sepakat mengatakan boleh. Tapi yang kedua, misalnya salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Waktu terlarang. Contohnya kapan? Ketika matahari mau tenggelam. Contoh ketika matahari mau tenggelam. Ini waktu sangat terlarang. Matahari sudah di cakrawala, sudah mau tenggelam. Ya, ini sangat terlarang. Karena disitulah orang-orang pada penyembah matahari sedang habis zikir pagi petang, kemudian mereka nyembah matahari. Mereka punya zikir juga sebelum nyembah matahari, zikir petang. Ya. Mau tenggelam. Nah, bagaimana hukumnya? Maka ini khilaf. Khilaf ini, gara-gara khilaf ini mau panjang lebar saya sudah bahas di dalam buku Arba'in Nawawiyah, yang bisa baca. Tapi intinya ada yang mengatakan diikutkan kepada larangan sehingga tidak boleh solat, ada yang mengatakan diikutkan kepada dalil yang menyuruh solat kapan saja maka boleh solat. Khilaf di kalangan para ulama, ini kembali kepada dalilnya yang memang diperdebatkan atau berbeda tinjauan para ulama. Kemudian yang ketiga, di antara sebab perkara menjadi samar juga ya. Karena kurang tersebarnya dalil kepada masyarakat. Dalil kepada masyarakat. Saya contohkan dalam buku, ya dulu misalnya haramnya musik ya. Haramnya musik. Haramnya musik ini dulu tidak diketahui ya. Saya aja waktu dengar musik haram saya kaget, apa benar? Apa bisa hidup orang tanpa musik ya? Karena tidak pernah dengar sama sekali. Ternyata ijma. Bayangkan, ijma tapi samar. Kenapa? Karena nggak ada yang bahas. Orang awam tidak bisa baca buku kitab ulama langsung.
Mereka para ustadz bisa baca, tapi mereka tidak sebarkan. Itu ada seperti menyembunyikan ya. Sehingga tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu bahwasanya musik itu apa? Haram. Ya. Sehingga jadi ternyata akhirnya ketika bilang haram menjadi syubhat. Haram benar atau tidak? Benar atau tidak? Jadi padahal ijma ulama. Padahal ijma ulama. Apalagi itu perkara yang menyenangkan. Sampai ada yang telepon sama saya, "Ustaz, ini musik, saya sudah tinggalkan musik, Ustaz. Tapi ada yang bilang halal. Ustaz bilang haram lah. Kalau enggak saya kembali lagi karena dia nyaman. Main musik nyaman ya. Kalau boleh halal dia senang ya. Saya bilang haram ya. Ijma ulama. Mau saya ini contoh. Jadi muncul perkara syubhat karena dalilnya kurang tersebar. Orang banyak tidak tahu. Banyak tidak tahu. Sehingga menjadi syubhat ya. Taib, ini ditinjau dari sisi dalilnya. Yang kedua, tinjauan kedua ditinjau dari orangnya atau perlakuan orangnya, ditinjau dari sikap atau kondisi orangnya. Kondisi atau sikap orangnya. Sehingga menjadi syubhat. Ini ada beberapa kondisi bimbing rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya karena perkataan seorang yang tidak jelas. Misalnya pertama perkataan tidak jelas. Perkataannya yang tidak jelas. Sebagai contoh misalnya, ada orang ketika dia mau nikah lagi dia bohong. Dia bilang, "Saya duda." Duda itu berarti tidak punya istri, benar enggak? Iya, duda. Ternyata dia masih punya istri. Dia bohongin calon istri kedua. Dia bilang saya duda. Ya, kamu janda, saya duda, paslah katanya. Begitu nikah ternyata dia punya istri pertama. Nah, bagaimana status istri pertamanya ketika dia mengatakan saya duda ya? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 perkara yang seriusnya serius, bercandanya pun serius. Nikah, talak, dan raja'ah atau al-itaq ya. Nikah di antaranya cerai ya. Di antara yang tidak boleh kita bercanda cerai. Siapa yang bercanda istriku kamu saya cerai, jatuh cerai. Tidak boleh canda-candaan. Nah, sekarang dia ini bohong ya. Apakah bohong ini dianggap seperti canda? Karena dia mengatakan duda berarti seakan-akan dia ceraikan apa? Istrinya. Bagaimana status istrinya? Ini jadi syubhat. Apakah masih sah sebagai istri dia hanya sekedar bohongnya tidak dianggap? Atau bohongnya itu dia ikutkan kepada candaan sehingga hukumnya istrinya distatuskan sebagai istri yang sudah dicerai. Ini jadi masalah gara-gara dia ucapkan omongan yang kemudian ada dalil yang menganggap semua ucapan menjadi serius. Apakah dustanya ini dianggap kedustaan sehingga tidak dianggap atau dianggap seperti candaan? Kalau candaan dalam cerai dianggap serius dalam syariat karena Rasulullah mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya serius, candanya pun serius. Di antaranya nikah, di antaranya cerai. Ini contoh perkataan yang tidak. Yang kedua misalnya pekerjaan yang tidak murni halal. Pekerjaan yang tidak murni halal. Contoh, seorang kerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu punya berbagai macam cabang usaha. Ada jualan khamar, ada jualan buah-buahan ya. Nah, dia kerja di perusahaan tersebut. Tentu hasilnya campur. Hukumnya bagaimana kerjaan tapi dia bagian divisi jual buah-buahan. Dan dia bukan divisi jual khamar, tapi perusahaan itu jual khamar sama jual buah-buahan misalnya. Bagaimana hukumnya? Ini khilaf lagi dengan para ulama. Ada yang mengatakan karena satu dapur maka haram, ada yang mengatakan tidak mengapa selama dia masih di divisi yang halal ya. Sehingga khilaf, ada yang melihat didominasi, mana dominasi perusahaan tersebut, berapa persen yang halal, berapa persen yang haram. Sehingga karena kondisi perusahaan yang seperti timbullah silang pendapat di kalangan para ulama tentang kondisi seperti ini. Tentunya dia cari pekerjaan lebih baik, tapi belum tentu dia bisa dapat pekerjaan yang lain. Nah, kalau dia kerja di situ bagaimana hukumnya ya? Atau seperti dia kerja di kantor notaris. Notaris macam-macam, ada catat jual beli yang halal, ada catat transaksi riba. Nah, apakah dia boleh kerja di situ sementara perusahaannya mengakomodir semua transaksi, mau riba, mau haram, mau transaksi apapun. Nah, dia kerja di situ dalam satu perusahaan tapi dia hanya menangani yang halal doang. Dia hanya menangani transaksi halal. Nah, apakah dia boleh kerja di situ? Ini juga tadi karena dapurnya sama, timbullah khilaf di kalangan para ulama. Ini contoh.
Contoh juga misalnya undangan makan atau hadiah undangan makan dari orang yang kerjanya campur, orang yang kerjanya campur. Kerjaannya campur antara hal dan halal. Campur antara haram dan halal. Haram dan halal. Contoh, ada seorang dia kerja, dia punya apa namanya? Dia punya misalnya jual beli khamar, tetapi ternyata juga dia punya toko kelontongan yang halal ya. Dia punya toko-toko, dia punya usaha-usaha banyak, unit usaha lain yang halal semua, tapi dia punya unit usaha menjual khamar. Nah, orang ini ternyata undang kita makan. Nah, boleh nggak kita makan dari undangannya tersebut? Sementara hasil usaha dia campur. Ya. Contoh seperti ada pejabat, dia dapat gaji halal tapi dia juga korupsi. Berarti hasilnya campur atau tidak? Campur. Ada hasil halal dari korupsi. Terus undang kita makan. Nah ini, kita tahu dia korupsi, dia koruptor, kita tahu. Kelihatan dari wajahnya. Kelihatan di rumahnya, karena secara logika nggak mungkin uang dia segitu punya rumah segede ini. Maka kelihatan dari rumahnya, dari mobilnya dia koruptor. Sudah jelas ya, nggak ada usaha lain. Dulu miskin tetangga saya kok, tahu-tahu punya rumah segede ini, pasti dari hasil apa? Korupsi. Bisa dipastikan 99,99%. Tapi dia undang kita makan, teman lama, ayo makan di rumah. Waduh, makan kambing guling, kemudian nasi guling, apa semua diguling-guling, masya Allah. Nah, bolehkah kita makan di situ? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan halal secara mutlak karena status makanan tersebut berubah ketika menjadi hadiah, bagi kita jadi halal. Ya. Haram bagi dia, bagi kita halal. Dalilnya apa? Dalilnya seperti ketika Barirah dikasih sedekah oleh seorang. Barirah dikasih sedekah, kemudian sedekah dari Barirah itu dikasih kepada Nabi. Nabi makan. Maka ada yang kasih tahu, ya Rasulullah, ini sedekah buat Barirah. Kata Rasulullah, itu sedekah bagi dia, dari dia kepadaku menjadi hadiah. Dan Rasulullah boleh makan hadiah, tidak boleh makan apa? Sedekah. Ini berubah status, barangnya sama. Barangnya sama, perhatikan. Misalnya daging kambing diberikan kepada, atau gandum diberikan kepada Barirah sebagai sedekah, Rasulullah tidak boleh makan apa? Sedekah. Tapi ketika jadi milik Barirah, kemudian Barirah kasih ke Nabi, statusnya sedekah atau hadiah? Hadiah. Maka Rasulullah makan. Ini berarti barang sama, tetapi status berubah, hukumnya berubah. Nah, sebagian ulama mengatakan, bagi dia haram karena dia makan haram, tapi ketika dia kasih kita jadi status hadiah maka boleh. Ini ulama mengatakan boleh secara mutlak. Ini pendapat yang paling longgar dalam masalah ini. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya hukumnya adalah halal selama kita tidak tahu bahwasanya itu dari hasil yang haram. Selama kita tahu dari hasil yang haram, kita boleh makan. Ya, dalilnya karena Nabi menerima dari Yahudi, dan Yahudi hasilnya campur. Yahudi terkenal dengan pelaku riba, praktisi riba. Ketika ada seorang wanita Yahudi yang kasih makan Nabi SAW kambing, Rasulullah makan, Rasulullah tidak tanya-tanya. Ya. Selama kita tidak tahu dari hasil yang mana, maka kita boleh makan, hukumnya halal. Dan ini keringanan Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi. Kecuali dia bilang, ya akhi, ini hasil jualan khamar ya, jangan. Tidak boleh. Ini kemarin saya untung judi, ini saya belikan kamu, enggak boleh. Kalau dia bilang ini hasil untung judi, ini hasil minum khamar, ini hasil jualan khamar, ini hasil korupsi, maka enggak boleh kita terima karena kita tahu persis itu hukumnya haram. Tapi selama dia tidak bilang, kita enggak usah tanya-tanya. Enggak usah tanya-tanya. Baik. Ini masalah halal. Ada yang pendapat yang lain masalah warok, dia tidak mau. Seperti kita dapati disebutkan kalau tidak salah biografi Imam Nawawi atau ulama yang kalau nggak salah Nawawi, dia tidak pernah menerima hadiah dari kerajaan, dia tidak mau. Karena dia tahu hasil kerajaan campur, maka dia tidak mau makan dari hasil apa? Kerajaan. Ini warok. Ini terlepas dari halal haram, dia warok, tidak mau terima ya. Tidak mau terima. Ada seorang pejabat yang mengeluh ya. Ketika dia undang ustadznya nggak pernah, ketika mau jangan makan, ustadznya selalu bayar, nggak mau dibayarin. Sampai dia tersinggung. Itu ustadz kenapa nggak mau saya bayarin ya? Apa karena saya hasilnya haram ya? Ustadznya nggak mau. Ustadznya warok, dia nggak mau. Justru dia yang bayarin. Setiap makan sama orang itu dia yang bayarin. Dia nggak mau makan dari. Ya ada ustadz seperti itu, seperti ulama dahulu ada. Tidak mau dia.
Min babil wara, bukan halal haram tapi dia wara, dia tidak mau makan dari hasil yang tercampur ya. Dan itu tentu wara, berbeda halal dan haram ya. Oleh karena kita masih ingat bagaimana perkataan ayahnya yaitu Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ismail, bapaknya Imam Bukhari mengatakan, saya tidak pernah makan satupun yang syubhat. Semua yang saya makan jamin 100% halal. Tidak pernah dia makan 1 dirham atau dinar hasil syubhat sama sekali. Ya, jadi sebagian orang memang tidak pingin dari hasil yang syubhat sama sekali, pingin sesuatu yang halal. Ini contoh kondisi menjadikan status suatu benda atau suatu pekerjaan, seperbuatan menjadi syubhat karena kondisi yang berbeda sehingga menjadi perbedaan sudut pandang di kalangan para ulama. Baik, inilah tentang masalah perkara-perkara syubhat, contoh-contohnya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perkara syubhat? Ini sudah Ibu? Sekarang kita sampai kepada inti. Yang penting bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap perkara syubhat. Sudah saya katakan tadi, syubhat itu perkara nisbi, karena kalau orang sudah belajar dia tahu halal atau haram. Maka yang pertama, kalau bisa kita tahu hukumnya, ya, jika bisa tahu hukumnya, tidak mengapa. Tahu hukumnya, maka silakan. Maka kita bertanya kepada para ulama, kita pelajari, kita teliti, sehingga akhirnya setelah kita pelajari, ternyata kita tahu hukumnya. Maka kalau haram kita tinggalkan, haram ditinggalkan. Kalau halal dikerjakan, dilakukan. Maka ketika itu perkara lagi bukan syubhat lagi, bukan syubhat lagi. Bukan syubhat lagi. Kenapa? Karena sudah jelas bagi kita. Ini kalau kita mau pelajari silakan. Kalau kita bisa pelajari, kita teliti kan terkait dengan kerjaan kita, terkait dengan kerjaan anak-anak. Kita teliti, kita bahasanya sampai kemudian jelas tidak samar lagi, maka perkara tadi bukan lagi syubhat. Perkara tadi termasuk halal al-bayyin atau al-haramul bayyin, atau bayyin al-haram, al-bayyin haramuhu atau al-bayyin halaluhu. Sehingga kita akhirnya kembali kepada klasifikasi yang pertama. Ini al-halal al-bayyin, haram al-bayyin. Karena kita sudah pelajari bukan syubhat lagi. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kita tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Meskipun entah sempat kita pelajari atau tidak sempat kita pelajari, kita tidak tahu hukumnya. Maka apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menganjurkan adalah untuk meninggalkan. Ya. Yang dianjurkan oleh Nabi adalah ditinggalkan. Sudah aman, hati menjadi tentram. Faman ittaqa syubhati, siapa yang meninggalkan syubhat, faqad istabra li dini wa ardi, maka dia telah mensucikan agama dan harga dirinya. Orang tidak omongin dia. Coba apa itu perkara sebagian orang mengharamkan. Ngapain dia lakukan seperti itu? Ini haram, kenapa dia lakukan? Dia ustaz kok melakukan demikian. Jadi bahan omongan. Sehingga harga diri dia menjadi terjatuh. Dan kemudian kalau dia tidak lakukan, dia selamat dari omongan orang. Yang kedua, agama dia juga selamat di sisi Allah karena dia meninggalkan perkara yang syubhat. Dia dapat pahala. Maka yang dianjurkan Nabi ditinggalkan dapat pahala. Kenapa antum tidak lakukan? Enggak, ini syubhat. Enggak apa-apa. Enggak, ini syubhat. Saya tidak siap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya enggak tahu hukumnya. Dan Rasulullah berfirman, "La taqfu ma laysa laka bi'ilm." Jangan kau ikuti yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Yang salah menerjang syubhat. Sikap yang salah adalah menerjang syubhat. Seperti perkataan sebagian orang, kan masih syubhat. Kan belum haram, masih apa? Masih syubhat, lakukan aja. Nah, ini ngaco nih. Nabi bilang tinggalkan syubhat, dia bilang malah kan masih apa? Syubhat. Satu lagi bilang kan khilaf. Kan masih khilaf. Terus ya sudah, selama masih khilaf lakukan. Bukan begitu yang Nabi ajarkan, kalau kau tidak tahu kau tinggalkan. Ini malah dibalik. Digampangkan, ikan masih syubhat. Terus kalau masih syubhat, ya enggak apa-apalah kan belum haram. Loh, Nabi bilang apa? Nabi bilang kalau syubhat tinggalkan, bukan malah diterjang. Ini kan masih khilaf, ikan khilaf. Khilaf enggak apa-apa kan masih khilaf.
Saya pilih pendapat yang boleh. Pilih pendapat boleh atau kau jelas ngerti enggak? Saya pokoknya yang boleh, ada yang bolehkan saya lakukan. Nah, ini salah, praktek yang salah. Perhatikan. Ini tersebar di masyarakat. Mereka bilang yang penting apa? Masih syubhat, yang penting masih apa? Khilaf. Paham ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Hati-hati ibu-ibu ya. Ini kan masih khilaf. Masih syubhat. Enggak boleh. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Masalahnya apa kalau menerjang syubhat? Akibat yang timbul, perhatikan sini. Akibat yang timbul. Rasulullah sampai kasih yang timbul adalah lama-lama terjatuh dalam haram. Lama-lama terjatuh dalam yang haram. Kenapa bisa terjatuh dalam haram? Dua perkara. Pertama, karena sikap menggampangkan. Ini kan syubhat, ini kan khilaf. Dia menggampangkan perkara, lama-lama karena terbiasa perkara syubhat dia gampangkan, akhirnya dia mudah menggampangkan juga yang haram. Menggampangkan ya. Sekarang banyak misalnya perkara enggak apa-apa, keluar sama perempuan enggak apa-apa, ngobrol sama perempuan enggak apa-apa, chat-chattingan ketawa-ketiwi apa enggak apa-apa kok enggak. Lama-lama jalan berdoa, lama-lama ikhtilat, lama-lama ketawa-ketiwi, lama-lama menggampangkan perkara yang dahulu kita jauhi sekarang digampangkan. Setan tidak akan jatuhkan langsung, pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dari perkara syubhat sampai haram pun akhirnya kita lakukan, apalagi sudah normalisasi, semua orang juga melakukan normalisasi biasa. Ini terjadi ya. Ini pertama. Jadi ujungnya terjatuh dalam yang haram. Kenapa? Pertama karena muncul sikap menggampangkan. Yang kedua karena pasti terjerumus dalam suatu saat pasti jatuh di haram. Kenapa diharam? Karena tidak semua perkara syubhat hakikatnya halal. Karena syubhat kan yang samar. Yang samar ini hakikatnya ada. Entah halal, entah haram. Taruhlah ada 15 perkara syubhat. Dari 15 tersebut, ternyata 10 hakikatnya halal, 5 hakikatnya haram. Cuma kita nggak tahu. Nah, kita terjang semua, berarti kita jatuh dalam 5 yang haram. Benar atau tidak, Ibu? Ya. Makanya orang yang terjerumus dalam syubhat lama-lama pasti terjadi dalam haram. Karena tidak semua perkara syubhat akhirnya halal. Banyak perkara syubhat akhirnya ternyata haram. Maka dari dua sisi ini ibu-ibu. Pertama karena sikap menggampangkan, kedua pasti terjatuh pada yang haram. Maka Rasulullah kasih perumpamaan. Ya, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang yang mengembalakan kambing di areal di sekitar areal tanah orang lain. Lama-lama dekat-dekat lama-lama masuk kambingnya di tanah orang lain. Yushiku an yarta'a fihi. Lama-lama di situ. Ya. Nah, bagaimana kita selamat sama kita? Syubhat kita jauhi. Sehingga kita tidak kepikiran ke situ, tidak kepikiran coba-coba karena kita menjauhi. Tapi kalau kita dekat-dekat, lama-lama mencoba-coba, lama-lama enak, lama-lama cemplung. Dan lama-lama akhirnya kita terjerumus dalam yang haram. Maka kemudian Rasulullah mengumpamakan kata Rasulullah SAW tentang seperti pengembala kambing. Rasulullah mengatakan, wa inna likulli malakin hima. Rasulullah kasih bilang, sesungguhnya setiap raja punya areal yang terlarang, tidak boleh kita langgar. Ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahui yang diharamkan daerah larangan Allah ada perkara yang haram, maka jangan dekat-dekat. Ya. Maka dalam hidup ini kalau kita menghindari syubhat kita akan terjauhkan dari haram sejauh-jauhnya. Tapi kalau kita serempet-serempet syubhat lama-lama kita masuk ke haram. Sama seperti ibadah. Ibadah bagaimana yang wajib kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan sehingga kita semangat. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita semangatin. Kita nyerempet ke sunnah akhirnya kita semakin kuat dalam yang wajib. Adapun yang haram sebaliknya. Ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang mubah. Ya, kita hendaknya main di areal mubah saja yang jelas. Kapan kita main ke areal haram, kita yang syubhat kita mudah masuk ke areal yang haram. Hidup ini mudah, kok rezeki banyak kok. Kita ini yang syubhat tinggalkan, Allah kasih yang lain. Allah kasih yang lain. Maka ini adalah bahayanya nyerempet syubhat. Setelah itu Rasulullah sebutkan di akhir hadis tentang hati. Apa kaitannya masalah syubhat dengan hati? Maka Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh ada apa? Segumpal apa? Daging. Ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, seluruh jasad juga baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, yang lain juga rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dia adalah kalbu. Baik. Apa relasinya antara antara perkara syubhat dengan hati? Ada dua relasi kata para ulama. Yang pertama, yang menyebabkan dia gampang terjerumus dalam syubhat karena hati imannya bermasalah.
Orang yang suka nyerempet syubhat itu dalil parameter bahwasanya imannya bermasalah, hatinya bermasalah. Sehingga dia menggampangkan. Kalau orang bertakwa dia pasti takut. Enggak lah, saya enggak berani. Hati ini lemah. Jangan nyerempet-nyerempet. Mudah terjatuh. Sekarang enggak terjatuh, nanti terjatuh. Kalau enggak sekarang nanti. Hati lemah, kapan kita bisa aman terus dari godaan setan? Sekarang enggak ada apa-apa, besok bisa terjatuh. Dan betapa banyak orang seperti itu. Ya, kalau orang bertakwa takut enggak. Ustaz imannya kuat, enggak ada iman kuat, semua iman lemah ya. Iman kuat sekarang, besok belum tentu. Nanti sore aja enggak tahu. Ya. Badadur aja enggak tahu. Godaan luar biasa. Siapa yang jaga iman kita? Yang bisa jaga cuma Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Maka di antara orang yang suka nyerempet syubhat itu hatinya bermasalah. Ini tafsiran ulama yang pertama. Karena mudahnya dia menyerempet syubhat itu karena imannya bermasalah. Yang kedua, sebenarnya mengatakan relasi. Kenapa Nabi sebutkan tentang hati setelah menyebutkan tentang halal dan haram? Seakan-akan dia mengatakan halal dan haram mempengaruhi iman di hati. Siapa yang, ini relasi kebalikannya, siapa yang suka terjerumus dalam syubhat, yang haram maka hatinya rusak. Hatinya rusak. Akan merusak imannya, akan merusak hatinya. Karena makanan punya pengaruh terhadap keimanan seseorang. Makanan punya pengaruh terhadap seseorang ya. Kerjaan punya pengaruh terhadap iman seseorang. Maka seorang berusaha menjaga hatinya dengan meninggalkan diri dari syubhat sama sekali. Tidak usah serempet-serempet syubhat. Selama itu hukumnya syubhat maka kita tinggalkan. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini banyak perkara yang samar bagi kita. Saya katakan perkara samar tersebut nisbi. Maka kalau ada perkara samar bagi kita, kita berusaha jangan langsung kita jalanin, kita tanya dulu. Kita alhamdulillah bisa nuntut ilmu, bisa nanya kepada para ustadz, bisa nanya kepada para penuntut ilmu, bisa tanya. Kalau tanya kita pelajari jelas halal haram sudah, tinggal kita lakukan. Kalau halal lakukan, kalau haram tinggalkan. Kalau kita tanya-tanya ternyata masih enggak jelas, tinggalkan. Itulah konsekuensi hadis ini. Ibu ingin hatinya selamat, tinggalkan. Ustaz, tapi ini terkait dengan hasil, tinggalkan. Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tinggalkan ya. Ya, maka itulah pengamalan dari hadis ini. Semakin kita melanggar hadis ini, ya ada perkara syubhat kita terjang, enggak perlu tanya-tanya kok masih khilaf kok. Ulama Ustaz masih bilang halal haram. Ustaz itu kemarin bilang halal, sekarang dia bilang haram. Ustaznya saja bingung. Ya sudah, berarti enggak apa-apa ya. Akhirnya ketika menggampangkan, yang menjadi tumbal adalah hati kita. Hati kita menjadi tumbal. Kalau hati kita rusak, ibadah malas, suka maksiat, itu di antara kerusakan hati. Karena maksiat itu di antara syubhat punya pengaruh kepada hati. Di antara dampak yang bahaya, hati menjadi semangat bermaksiat, malas beribadah. Hati menjadi keras, tidak terenyuh ketika baca ayat Al-Quran, tidak rileks baca Al-Quran, tapi kalau dengar musik, happy ya. Ini berarti hati kita bermasalah. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hadis yang ke-6 ini adalah pedoman hidup kita dalam hidup ini. Saya ulangi lagi, kita berusaha ikhlas. Yang kedua, kalau ibadah kita pastikan sunnah atau bid'ah berdasarkan hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan bukan disatukan maka tertolak. Maka pastikan kalau sunnah kerjakan, kalau bid'ah tinggalkan. Terkait dengan muamalah kita ingat hadis ini, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang jelas halal, yang haram juga, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antaranya perkara syubhat tinggalkan. Itu pedoman hidup ya. Saya katakan jangankan ibu-ibu, saya saja ada perkara syubhat. Saya ustaz, saya terkadang perkara bagi saya syubhat. Saya tidak tahu hukumnya. Saya sudah cari tahu juga, saya masih ini samar bagi saya. Sudah tinggalin. Ngapain susah-susah ya? Masih bisa makan, masih bisa minum. Masih ada rezeki yang lain, ngapain saya harus terjang daripada saya ditanya oleh Allah pada hari kiamat saya tidak bisa jawab ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.